Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, kembali berjumpa bersama dengan kami dalam program Brownies Obrolan Bisnis. Edisi kali ini kita kembali begitu Mbak ya, mungkin sudah tersuguhkan dengan yang manis-manis. Bener, yang wangi-wangi juga ya. Tadi kita lupa tagline-nya. Apa tuh? Brownies UMKM Mengudara. berudara. UMKM mengudara, UMKM berdaya pastinya. Karena kita setiap minggunya Bu Ap ya, bersama dengan UMKM yang siap memberikan kita motivasi juga, inspirasi dari kisah-kisah di balik usahanya sendiri. Bener banget. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan satu orang tamu yang kayaknya memang udah gak asing lagi sih ya. Pasti. Tapi memang perlu untuk diperkenalkan ya. Ke Bu Aprida dulu. Boleh, kita sapa dulu. Selamat datang Ibu Ap. Selamat datang. Ya, selamat pagi ya. Selamat pagi, semangat pagi ya. Harus semangat, harus semangat. Dan di Oke. samping Ibu Ap ada siapa Mbak? Bisa Ada diperkenalkan? Mbak Farida. Ini lebih dikenal Selamat sebagai pagi. Bunda Cila. Benar banget. Ya, jadi kalau misalkan Bu Farida kayaknya agak-agak siapa ya? Asing Tapi, ya. Iya, asing. Tapi kalau misalkan udah dengar Cila Kitchen, wah Lebih terkenalnya kayaknya di terkenal Cilanya. ya. Jadi juga mungkin buat teman-teman yang ada di rumah nih, inilah di balik Cila Kitchen ya. Inilah ownernya. Selamat datang. Terima Selamat datang. kasih. Kalau misalkan selama ini cuma nyicip-nyicip aja kuenya, nggak tahu nih yang mana sih ownernya. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas ya, dari awal berdirinya Cila Kitchen sampai akhirnya bisa sebesar ini. Besar. Kita senang loh didatengin sama Cila Kitchen ya, Senang di Brownies ya, luar biasa. Saya yang senang juga diundang ke sini. Ini Akhirnya. mulai berdatangan bakul-bakul kue premium yang ke Brownies, luar biasa sekali. Jadi jangan sampai ketinggalan mungkin yang lain-lainnya, harus juga datang ke Brownies. Benar banget. Dan tadi udah terkesima ya, udah wow berapa kali kita ya? Karena banyak sekali produk hari ini kita rada full kembali di mejanya. Iya bener, displaynya udah full banget sekarang. Ini luar biasa banget Cila Kitchen ya. Kalau misalkan kita melihat atau misalkan pertama kali kenal sama Cila Kitchen, ini pasti nih lesnya di luar nih gitu kan. Bikinnya nih pasti melalui proses yang beda lah gitu ya. Karena rasanya tuh beda banget gitu. Ini kayak kue-kue apa ya? Sudah premium sekali. Iya. Pokoknya gitu. sudah merasa pasti banyak les di mana. Iya, bener. Gitu ya. Terus gurunya chef siapa Nah. gitu kan, terus pernah belajar di mana. Nah, boleh dong Bunda Cila diceritain dulu awal mulanya nih. Mulai ya. Ya. Saya dari 2016 ke Tabalong. Sebenarnya asal saya dari Balikpapan. Sebelumnya saya 13 tahun bekerja sebagai pegawai bank swasta. Jadi saya pegawai bank swasta, nggak berkelut dalam dunia cake and cookies. Karena suami saya berada di sini, akhirnya saya pindah lagi ke sini. Pindah ke sini itu untuk mengisi kosong ya, waktu luang ya Bu. Karena anak sekolah yang pertama, terus yang satu juga udah masuk TK, jadinya ini ngapain ya? Kebiasaan kerja terus kosong di rumah nonton sinetron kan ya, jadinya bingung juga. Mencobalah buat kue. Pertama kali ingat banget, buat kue yang saya buat itu sus. Dan sus itu kan agak susah ya Bu ya. Dan akhirnya sampai 5-6 kali gagal. Material error. Iya, nggak bisa ngembang, nggak ngerti gimana. Pertama kali buat itu, tapi habis itu setelah itu mencoba karena memang kebetulan ibu mertua saya itu punya catering di Malang. Jadi saya hanya pemerhati aja, ngeliat aja. Oh ini gini. Setelah itu pertama kalinya itu pakai oven yang catering itu ya Bu. Oven kompor itu ya? Iya. Iya, oven yang kompor. Jadi bukan oven yang sekarang lebih gede ya. Iya, oven itu pertama kali punyanya hanya oven itu. Jadi buatnya itu buatin anak, buatin suami dulu itu cuman pakai oven itu. Jadi pertama kali. Jadi memang tidak melalui proses harus ikut pelatihan Ya, dengan chef ada ternama enggak. gitu kan. Biasanya kan kalau per bakingan itu ikut jadi ajang bergengsi lah ya. Ya, Mungkin ya kalau bener. misalkan di kota-kota besar ikutan pelatihan dengan chef siapa. Karena ternyata baru aku tahu juga di masing-masing kue itu ternyata memang ada ini ya, ada specialty-nya masing-masing ya. Bener. Jadi nggak bisa asal bikin kayak gitu. Dan ini ternyata tidak melalui proses
Hanya dari memperhatikan saja, Mbak. Enggak ya, Banget loh, serius. Saya nggak kursus pertama kali. Aku merinding sih. Akhirnya Jadi bisa. gagal errornya banyak banget waktu itu. Jadi ya dulu tuh anak sama ini sampai bosen makan ini apa sih Bu, kue apa sih gitu ya. Yang ada tuh seharusnya ngembang jadinya kayak kue kering Bu. Ini berapa lama prosesnya? Bunda Cila Ya. dari awal coba-coba, awalnya sih coba-coba, Memperhatikan. tapi wah akhirnya gitu. 2016 itu udah start di Tanjung tuh saya udah mulai 1 tahun, udah mulai baking tapi hanya untuk keluarga ya. 2018 saya mulai tuh ada acara anak-anak, arisan, pengajian, berawalnya dari situ. Baru saya coba-coba buat sendiri, akhirnya beberapa temen pesen, boleh dong pesan, nggak berani juga ya, gimana buatnya, pede nggak ya, karena kan nggak tahu ya waktu itu. Akhirnya pas 2019 baru saya berani terima orderan. 2009. 3 tahunan lah ya, Indonesia dari 2016 sampai 3 tahun. Untuk meyakinkan, waktu itu meyakinkan suami untuk boleh diizinkan, oke, ayo jualan. Ya Menunggu udah, dukungan juga, Mbak ya. iya lah ya, karena fasilitas. ya. Fasilitator dan sponsor Iya, tentunya ya, dan Apa? investor. Benar, investornya itu yang dibutuhkan. Iya, bener banget ya. Berarti ini Bu Afrida kita flashback lagi ke belakang ketika banyak dari para pengusaha ini memulai memang tidak untuk mencari penghasilan sebenarnya, tapi berawal dari memanjakan lidah suami, lidah anak-anak, lalu tercetuslah suatu produk dan akhirnya ini menjadi kegemaran dari masyarakat yang justru jadi favorit ya, Bunda Cila ya. Nah, gimana nih Bu Afrida? Ya sebenarnya pasti dari awal agak lucu ya kalau kita nanya ya. Ah. Basicnya apa? Langsung Iya, tanya ke basic ya. langsung nanya basic gitu kan. Sebenarnya kan kalau usaha, makanya orang bilang sebenarnya cuma ada ketekunan kan. Tekun, dalam arti tekun itu maksudnya kita kayak coba aja gitu kan. Padahal yang Nggak ini- menyerah gitu ya. Artinya kan memang kalau usaha itu sebenarnya memang konsisten kan. Iya. Walaupun nanti mungkin ujung-ujungnya kita bukan mau cari cuan. Iya. Dalam kategori mungkin tadi kan cerita mbaknya. Karena dari sini tapi akhirnya ujungnya tetap ada hasil kan gitu. Tapi karena kita konsisten, entah itu dalam konsisten dalam belajar, oh ini awalnya menyalurkan hobi nih, mengisi waktu untuk anak-anak, minimal anak-anak sama suami keluarga bisa kita handle gitu, nggak mesti harus keluar gitu. Tapi kan akhirnya tetangga, kemudian lagi teman-teman terdekat kita, dan ujung-ujungnya masyarakat luas gitu kan. Nah, akhirnya di situ kan akan tercipta juga Mbak ekosistem ekonomi ya. Akhirnya. Yang awalnya mungkin tidak berminat untuk ada pemasukan cuan, akhirnya adalah cuan di samping. Maksudnya ada pemasukan nih di luar yang mungkin sudah kita ini kan. Nah, ujungnya ke depan kita memerlukan karyawan kalau sudah tidak memerlukan, tidak bisa menghandle sendiri. Nah, akhirnya nih kalau untuk pekerjaan juga kan ekonomi akan berputar di sana. Artinya perluasan sebagai ya ujung-ujung walaupun nggak ada cita-cita mau jadi pengusaha gitu mungkin awalnya Iya, benar ya. mungkin nggak ada jadi, tapi sudah kesini gini mungkin pasti ada gitu kayak oh ya ternyata adalah gunanya saya belajar, punya saya buka peluang pekerjaan, akhirnya saya dan lain-lain, ya otomatis tujuannya ya pasti lebih positif pasti. Cuma biasanya memang kalau rata-rata kalau kita yang memang sudah terus kerja ya itu pasti kita memerlukan waktu yang sangat ini ngapain sih bete-nya gitu kan, Harus diisi waktu luangnya, Mbak ya. Terbiasa produktif, Yap. tiba-tiba harus Iya. di rumah, itu jenuh ya kita jadi gabut gitu kan. Tapi ini kan akhirnya jujur tetap produktif kan, lebih produktif malah. Lebih sekali. Dan ini untuk penyalurannya ke hal yang positif ya. Nggak tiba-tiba aduh pengen liburan aja deh gitu kan. Ini enggak ya, dan sampai akhirnya ini menjadi suatu bisnis yang luar biasa sekali. Luar biasa. Apalagi kalau sudah branding, sudah ada brandingnya, tinggal pangsa pasar sudah punya. Ya kita hanya mempertahankan kualitas produk kita, selesai. Gitu. Ini sangat dipertahankan sih ya, terlihat ya. Eksistensi ya berarti ya, Yap, dari awal eksistensi. 2019 sampai dengan sekarang ini. Siapa sih yang nggak tahu Cila Kitchen? Oh, pasti sudah tahu semua. Ini yang paling lucu ketika pas lagi lebaran Bu Afrida. Jadi kalau misalkan lagi pas lebaran itu udah ditunggu-tunggu dari bulan puasa. Ini kapan nih open ordernya nih? Kapan ya? Ini kapan nih buka open ordernya gitu kan? Sampai yang nunggu sampai bete nih. Iya, terus kalian pas mau ngechat, maaf Mbak sold. Jadi harus punya data duluan, Mbak ya. Iya. Kayaknya
curahan hati customer kayaknya. Jadi salah satu harus melewati ordal mungkin ya, jangan ke bagian slotnya ya. Oke, Bunda Cila ya dipanggil ya? Bunda Cila. Bunda Cila tadi kan katanya awalnya dari 2019 baru memberanikan diri untuk diseriusin lagi, untuk mengurus mungkin yang ada PRT atau izin halalnya Mbak ya? Udah ada. Nah, dan sejauh ini sudah ada berapa banyak karyawan nih Mbak? Atau masih sendirian mungkin? Oh, Nggak mungkin kayaknya kalau nggak mungkin sih ya. Kalau dilihat nggak mungkin, cuma nggak tahu ya Handle semuanya gitu ya. 24 jam nggak tidur kayaknya ya Bu. Kalau karyawan saya itu sekarang ada 5. Jadi 5 karyawan. Saya bagi sih ya Bu ya. Kalau 5 karyawan itu kalau di tempat saya bagian menyiapkan bahan baku itu sendiri, bagian oven itu sendiri, bagian untuk menghias di akhir itu sendiri. Jadi sudah ada bagian-bagiannya kalau di tempat saya. Cuman memang semuanya harus bisa. Karena kalau ketika yang bagian menghias nggak masuk, saya yang kelabakan kalau begitu yang lain nggak bisa. Jadi rolling ya sistemnya Iya, ya, semua harus bisa semua ya. harus bisa. Jadi memang, tapi kalau untuk menghandle customer di depan memang ada hanya 1 atau 2 orang. Prioritasnya Mbak ya? Oke, ini semakin seru sekali perbincangan kita ya. Ini sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanyain gitu ya. Kita korek-korek gitu ya. Terus istilahnya kenapa sih bisa sampai seperti ini? Sampai istilahnya punya pelanggan yang loyal banget, tetap jadi langganan para perusahaan juga ya. Kalau ada acara-acara, kita akan korek-korek nih rahasianya apa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Balik lagi. Ini agak-agak delay. Saking enaknya ngobrol di luar ya, ngobrol di belakang ya. Oke, balik lagi di Brownies obrolan bisnis. UMKM mengudara, UMKM berdaya tentunya, dan masih bersama Bunda Cila dan juga Bu Aprida yang akan kita korek-korek nih Janah ya. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Sok dari Janah dulu deh. Oke, tadi perbincangan kita dari awal 2019 sudah memulai memberanikan, sudah nerima orderan, banyak, terus katanya sampai saat ini udah ada 5 karyawan juga. Pastinya sudah sejauh ini jauh banget sih Mbak ya pastinya. Kira-kira mungkin dari Bunda Cila sendiri ada nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapi selama beberapa tahun belakangan sampai saat ini nih Mbak dalam usahanya? Kalau tantangan pertama kali berada di sini 5 tahun yang lalu itu bahan baku ya Bu ya. Bahan baku susah ya? Iya, karena waktu itu akhirnya saya tuh setiap bulan harus ke Banjar untuk belanja bahan baku. Karena untuk kue-kue saya ini memang ada beberapa yang saya harus datangkan, kadang dari Banjarmasin atau dari Balikpapan. Jadi pertama kali, tapi berjalannya waktu sekarang sudah karena mungkin sudah banyak kan ya Bu ya bermunculan kafe atau apa. Udah lebih mudah ya? Udah lebih mudah, tapi memang terkadang stok mereka tidak berani banyak dan akhirnya saya juga harus tetap mendatangkan dari sana. Dan ini berpengaruh sama harga tentunya ya. Iya, tetapi kira mahal gitu loh ya. Tetapi kan akhirnya saya harus mengakali itu karena nggak mungkin pada saat saya pesan bahan baku di Banjarmasin harganya saya naikkan. Iya, betul. Jadi pasti akan flat tetap sama. Jadi kita akan ambil keuntungannya ya dari yang lain. Ini strategi juga lah Bu Aprida ya dari Bunda Cila sendiri, bagaimana mengakali supaya istilahnya nggak jadi tekor ya dengan istilahnya bahan baku yang agak sedikit mahal lah ya bisa dibilang gitu kan, tapi tetap tidak mempengaruhi dengan harga jual dari Bunda Cila sendiri. Nah, boleh dong Bunda Cila, menurut Bunda Cila sendiri kompetitor di mata Bunda Cila ini seperti apa? Ini cara banyak banget ya penjual kue gitu ya. Apakah biasa aja gitu, maksudnya setiap orang mungkin punya karakternya masing-masing ya, atau gimana nih dari Bunda Cilanya sendiri? Kalau kompetitor menurut saya sih penyemangat ya Mbak ya, karena kita ngelihatnya dari sisi bahwa bersaing secara sehat itu ya namanya usaha memang pasti seperti itu kan ya. Jadi kalau dulu 5 tahun lalu memang saya menemukan tuh jarang banget orang-orang penjual kue, karena kan
kursus-kursus dulu susah. Apa sekarang kan udah lebih gampang, banyak di Banjarmasin, di Banjarbaru. Jadinya yang kalau kompetitor yang bermunculan yang seperti itu ya nggak apa-apa sih. Itu malah menjadi penyemangat buat kita bahwa kita harus berkembang lagi ya. Kita harus cari yang lain ya. Jadi memang feedbacknya memang lebih positif ya dengan adanya kompetitor, tidak merasa takut tersaingi gitu ya. Itu keren. Karena memang ini udah punya pasarnya sendiri, sudah punya pelanggannya sendiri ya Bunda Cila ya. Udah di-hire sama beberapa perusahaan ini jadi snack box-nya ya. Jadi kalau misalkan lagi ada cara apa-apa gitu kan udah ada snack box ini juga brandingnya bagus juga ya karena udah langsung Cila gitu kan ya. Di sininya udah ada, jadi nih teman-teman kalau misalkan lihat kayak gini kan, nah ini tuh one and only lah pokoknya ya. Ini brandingnya udah bagus banget gitu. Jadi kalau misalkan di acaraan apa-apa kadang juga kita suka nemuin snack box kayak gini gitu kan. Berarti sudah melebarkan sayap sekali Mbak ya. Alhamdulillah, karena untuk snack box memang kita terkadang ada beberapa perusahaan tambang yang mengorder sama kita. Cuman kalau untuk tambang sih Bu, saya memang agak lebih detail karena saya pasti akan bertanyanya kira-kira makannya jam berapa ya. Karena kan tambang itu punya perjalanan yang cukup panjang ya. Contohnya kalau umpamanya 2 jam atau 3 jam, otomatis saya harus mundur berapa jam untuk menyiapkan kuenya ya Bu ya. Karena ada jenis-jenis kue yang nggak bisa saya sajikan. Jadi mereka sudah cukup tahu karena memang itu belajar dari waktu ya. Karena memang kayak gitu bahwa ini berarti 4 jam kemudian. Kadang pun mereka ambil itu masih nanti dimakannya. Kadang nanti Cila ini kue untuk malam ya. Untuk nanti jam 7 malam, tapi diambil jam 3. Lumayan waktu jaraknya. Jadi hal-hal yang agak beresiko sih ya kalau kayak gitu ya. Ini luar biasa. Iya benar. Iya termasuk ke dalam tantangan ya. Tantangan untuk biar bisa belajar dari karena banyak yang produk mungkin udah tahan lama gitu kan atau ABC lah mungkin kan kayak mungkin kalau secara teknis mungkin ya Mbaknya lebih tahu gitu kan karena pasti berjalan hampir 5 tahun tapi plusnya yang tadi trial errornya berapa 3 tahun? 3 tahun panjang ya Bu. Yang ininya belajarnya kayaknya udah hatam lah. Hatam. Pokoknya udah tahu gitu di sini minnya, di sini plusnya seperti ini. Untuk branding kayaknya sudah makanya tadi satu Mbak poinnya konsisten, angkat value kita, selesai. Mau orang sepersaingan apapun nggak jadi masalah. Ini kalau kalau Cila Kitchen ini udah dapat semua ya istilahnya ya, udah dapat semua ya. Packaging sudah. Apalagi udah jalan 5 tahun ya. 5 tahun plus 3 8 tahun. Belajar ya 8 tahun. Itu udah masa-masa yang ibaratnya tinggal ya kalau tinggal menikmati mungkin rasanya terlalu ya. Mungkin maksudnya kita sudah berada di tinggal mengalir gitu ya. Gimana caranya kita mempertahankan apa yang sudah kita bangun gitu kan. Value kita di sini ya sebenarnya kalau saingan sih sah-sah aja ya namanya ini gitu. Cuma ini loh punya saya dan inilah saya gitu. Produk saya seperti ini. Cukup sampai di sana kemudian konsisten. Kenapa banyak teman-teman yang mungkin teman-teman kita itu ya sebenarnya sih nggak apa-apa gitu kan. ABC gitu. Coba tetap konsisten dalam artian ini, saya bergerak di bidang ini. Nah kalau bisa itu dipertahankan karena yang lain-lain kan bisa kemana-mana nih, kita tetap di jalur kita, otomatis itu pasti aman. Tidak goyah Bu ya. Iya benar. Bahasanya ya konsisten dengan ini perbaikinya misalnya misalkan kalau jenis rotian ya mungkin ya jadi masalah kan. Yang penting selama satu jalur lah bahasanya nanti. Ada minuman Cila, mau bikin minuman nih. Gitu. Nah kadang-kadang kan ketika membranding minumannya kan perlu waktu juga. Iya benar. Dan orang yang lidah yang suka ini belum tentu suka minuman. Iya. Yang mending kalau secara ya mungkin teori juga sih sebenarnya kan konsisten dalam satu produk. Nah ini ujung-ujungnya tetap nanti kan brandingnya akan lebih kuat. Ini yang pengen aku tanyain juga dari Bunda Cila, kenapa sih memutuskan untuk buka offline store? Nah ini kan dulu kan online ya, jadi gimana kalau misalkan kita mesen itu harus order dulu, mending kalau kebagian kan gitu ya. Aduh kebagian gitu kan. Curhat ya Bu. Terus kita tuh harus mantengin statusnya dari Bunda Cila sih memang ya, hari ini open order ini buat ini. Kadang kalau aku tuh kalau pas ingat tuh lagi momen spesial tuh pasti ingat lah kayak buat ulang tahun anak-anak kayak gitu pasti ke situ gitu kan. Nah kenapa sih terpikir sama Bunda Cila untuk
aku nih mau buka offline store aja, apakah itu juga ada suara-suara dari belakang para customer gitu ya, maksudnya bikin yang ready dong gitu, gimana nih Bunda Cila? Karena kan gini ya, kalau di offline store saya itu namanya Cila Corner. Jadi Cila Corner, jadi pojokan Cila lah ya, di samping di rumah. Kenapa saya pilih rumah? Karena saya juga namanya punya anak seorang ibu ya, tetap aja bagi waktunya. Nah di situ itu customer kan kadang kalau beli terlalu satu roll gini, Cila bisa nggak ya setengah gitu ya. Kita akhirnya ya mendengarkan ya Bu ya. Nah, bisa nggak sih beli satu iris, dua iris, anu dong boxnya dicampur aja deh Cila. Soalnya gitu. pengen nyobain ini, pengen nyobain ini gitu ya. Kalau cuma satu kan enak ya Cila, udah dong di paru-paru. Akhirnya ya udah. Tapi memang itu butuh waktu yang nggak panjang ya Bu, karena kalau kita membuka corner kayak gitu, otomatis kan kita fokusnya banyak dengan jumlah yang banyak, jumlah yang banyak, jenisnya banyak dan fresh semua. Nggak bisa sehari sebelum kita siapin, nggak bisa. Jadi ya, tetapi kalau sekarang memang karena ada beberapa snack box gitu, biasanya ada tambang yang udah snack boxnya 1 bulan gitu. Jadi memang ada di hari-hari tertentu saya kadang nggak buka memang BRG. Karena ada orderan, bukan karena saya ini, tapi memang karena ada orderan. Jadi karena waktu untuk nyiapin corner kan cukup banyak. Jadi kadang kalau snack box ya otomatis kita fokus dulu ke snack box. Ini dari sekian banyak varian yang ada di Cila Kitchen, yang paling favorito nomero uno yang mana ya? Ini kayaknya semuanya deh Jana. Bestsellernya yang mana? Ini kata customer ya, kata udah Cila ya. Yang paling bestseller gitu loh. Kalau bestseller untuk saat ini sih saya ada di Hurricane Crunchy sama lapis legit roll yang di depan kami. Ya. Karena lapis legit roll crunch itu biasanya untuk oleh-oleh Ibu. Karena dia lebih tahan lama di suhu ruang. Sedangkan kalau Hurricane dia tidak bisa, dia hanya paling 1 hari perjalanan dan harus dimasukkan di kulkas. Sehari habis pokoknya ya. Iya Ibu, benar. Ini enak banget Hurricane. Ini dalamnya ada choco crunchy ya. Iya, udah hafal kayaknya. Kan tim ini. Aku nih ini tim jajan sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini tuh tim jajan. Karena anakku senang banget sama Hurricane. Itu di dalamnya tuh crunchy tapi nggak terlalu manis. Ya. Di luarannya tuh. Jadi emang apa ya, balance gitu loh pas lagi dimakan. Nanti boleh Langsung Mbak Frida dimakan dingin-dingin biasanya. Iya, udah dimasukin ke dalam kulkas gitu kan. Tapi kayaknya kalau misalkan di sini pengen nyobain yang ini deh kayaknya ya. Yang Magnum ya. Bestseller semua sih, semua macam legit. Iya benar, bestseller semua. Kita boleh nih Ibu Aprida sambil icip-icip mungkin sambil Boleh dong. Bunda Cila hari ini bawa apa-apa aja? Kalau yang saya bawa hari ini ada plate birthday. Jadi biasanya plate birthday ini kita ada stok terus di corner. Jadi memang isi 2 seperti ini. Nanti kita free card sama free lilin untuk mereka. Terus ini ada lapis Surabaya. Ini juga tergolong baru dari kami. Ini biasanya dibuat untuk oleh-oleh. Juga yang ini Hurricane, ini Spiku. Jadi berbeda, jadi dia di roll tapi dalamnya coklat, atasnya granat. Terlihat sama namun tak sama. Iya, berbeda. Kalau itu lapis legit roll, yang itu roll cake Nutella. Roll cake mocha. Kalau yang kayak gini jenis nampan biasanya sih untuk event. Jadi biasanya kalau ada acara-acara gitu event kami terima ini, tapi tidak bisa H-1 karena nampannya kita custom. Jadi biasanya custom sendiri. Jadi biasanya ada yang minta isi sampai 100 lebih. Bisa request isinya. Itu bisa request berarti ya? Iya. Maksudnya mau isi berapa? Atau misalkan gini, Bunda Cila aku mau arisan nih, tapi aku misalkan cuma punya budget segini, bisa nggak sih dibikin? Bisa kayak gitu? Sebenarnya kalau snack box pun juga gitu. Jadi kadang cuman mungkin mereka paling nggak dapet gitu ya di sini. Kadang udah duluan. Saya tuh udah yang nggak enak aja ya Bu. Kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau ngomong aja atau WA aja, kami budgetnya segini dong Cila. Gitu. Bisa sesuaikan dong. Ya udah nanti kami sesuaikan. Kita boleh dong ngomongin rate harga Cila ini kan, aduh ini harga banget, pasti mahal deh gitu kan. Boleh kita kasih rate dari yang paling murah mungkin sampai dengan yang paling mahal nih.
Kalau untuk yang roll cake, jenis roll cake dari 90 sampai 120. Kalau yang roll cake ya, lapis Surabaya ini juga 125, lapis Surabaya. Tapi kalau untuk cake yang kecil-kecil kita dari 3.500 sampai untuk puding itu yang cup 7.500, yang seperti ini 6,5-an, roll cake-nya 5.000-an. Jangkau, makanya Iya. icip-icip itu Ini cocok banget sih kalau buat aku ya, karena maksudnya itu udah include semuanya ya, pengen nyobain ini ada gitu. Ini buat macem dan lain sebagainya bisa by request juga. Bisa, tapi jangan mendadak ya. Ya Bu, tetap ya Bu ya. Pasti Hamin 3 berarti ya. Hamin 3. Biasanya kalau apalagi khusus yang nampan-nampan kan biasanya banyak macamnya ya. Jadi kita harus mempersiapkan, oh ini isiannya. Saya juga nggak nyetok yang untuk jangka waktu lama kalau kue-kue basah kayak gini. Cantik banget ya. Ya kalau yang ukuran nampak segini itu kena berapa? Berapa? Dia mau ini nggak, jangan-jangan sedang mencari hantaran mungkin ya. Persiapan hantaran. Jadi biasanya gini Mbak, saya itu kalau sama customer, oke, ini harga kuenya saya kasih list ya. Jadi contoh kayak kue kayak gini, ini satunya 5.000-an. Nanti saya akan tambahkan dengan harga nampannya. Jadi biar sesuai mereka aja. juga tahu. Jadi tetap per pieces lah ya dihitungnya ya kalau kayak gitu ya. Jadi tetap per pieces saya hitung, nanti nampannya mau pakai nampan yang mana? Nampan yang coklat atau nampan yang custom kayak gini? Harganya beda per Beda. nampan. Jadi kalau nampan yang kayak gini kan aman biasanya. Kemarin di rumah sakit kandangan rata-rata ke sana Barabai, mereka membawakan lebih aman. Tapi Ada yang lebih premium lagi kayaknya Mbak, aku lihat waktu pas lagi lebaran bawa kue kemarin. Ada gold ya warnanya kalau nggak salah ya. Putih gold. Tapi itu kan tidak beriklan kayaknya. Aku ini baru lihat tuh kok ada ini. Itu apakah orderan eksklusif mungkin gitu? Enggak Mbak, jadi memang terkadang customer yang udah kenal, Cila aku buatin hampers dong. Hampers untuk Hamin segini ya. Yang penting jangan Hamin 1 ya Bu, kayak Hamin segini gitu. Hamin segini nanti tolong buatin hampers. Ibu kalau hampers memang biasanya kita packagingnya sendiri udah lumayan harganya ya Bu. Belum perintilannya kan ya Bu ya, hiasan-hiasannya, cardnya. Jadi biasanya ya udah terserah. Jadi nanti saya kirim ke customer packagingnya ini. Ibu mau yang mana? Diberi pilihan duluan lah ya. Biasanya sih seperti itu. Nanti yang paling sering kalau untuk yang aman, kalau lebaran itu biasanya golongan spiku, lapis Surabaya, lapis legit roll, sama lapis legit kotak dalam satu kotak. Karena itu kan tahan lama ya Bu, untuk mungkin untuk perjalanan kan bisa 1 hari orang bawa. Itu suhu ruangan aja atau harus masuk ke kulkas sih Bunda Cila kalau untuk kalau yang jenis hampers kayak gitu aman di luar juga aman. Di luar ya. Makanya saya lebih yang kayak gitu. Kalau yang butter cream kayak gini saya nggak bisa untuk awetannya kurang. Iya. Karena lagian lebih enak dinikmatin lagi dingin gitu ya. Terus pas baru-baru. Silakan kita coba. Mau coba yang mana? Yang ini kita buka Saking dulu. banyaknya itu. Saking banyaknya. Ini Ayo. apa tadi? Ini lapis. lapis legit roll. Itu aja. Kalau di belakang juga ingin mencoba. Ini prunes ya. Ini prunes, jadi ada prunes-prunesnya. Pakai selai di dalamnya Ibu. Langsung tertuju ke yang ada coklat ya. Itu apa di atasnya? Prunes. Anggur ya, prunes buah ya. Prunes. Dia kayak kismis tapi lebih besar. Oh ya, karena memang bentuknya biasanya tuh kan berlapis-lapis gitu. Ini inovasi juga berarti ya dari Cila ya Bu Afrida ya. Ada suara-suara di belakang. Sabar ya, yang di belakang ya. Kita icip dulu yang ini. Dia agak dia memang ini Bu, lebih lembut dibanding sama yang roll cake. Jadi teksturnya memang dia lebih berbeda. Dan lebih awet ya tadi ya Bunda Cila. Kalau yang lapis legit roll lebih awet Mbak, sama roll cake. Tahan berapa lama di luar suhu ruang nggak? Kalau itu bisa 2-3 hari. Kalau di kulkas malah lebih lama. Tergantung yang makan ya, serah. Kayaknya tidak nyampe sih. Nggak akan nyampe sehari. Nggak akan nyampe sehari ini mah. Sehari habis.
Bunda Jila boleh dong dikasih tahu sama teman-teman yang ada di rumah kalau pengen order kayak gimana caranya. Ada nomor WA mungkin, Instagram, yang lain-lain. Nomor rekening mungkin siapa tahu ya. Pengen order cepet-cepet langsung nomor rekening gitu. Enggak bercanda. Kalau untuk order saya biasanya lewat WA ya, karena lebih cepat responnya di WA di 0813 474 82282. Tapi kalau untuk Instagram ada di Cila Kitchen, kalau Facebook di Farida Azardi. Masih pakai itu sih kalau untuk Masih akun pribadi ya sebenarnya ya. Masih akun pribadi untuk Jadi tidak sosial lupa media. sama owner asli. Bener banget. Aduh. Ini enak banget. Kurang kopi nih. Kalau pengen order minimal hamin berapa Mbak? Biar nggak dadakan banget. Kalau enggak Bu, kalau untuk jumlah banyak, contohnya kayak snack box biasanya hamin 3 hamin 2. Tetapi kalau untuk yang roll cake itu pasti kami ada stok di corner. Jadi biasanya di WA kami pasti akan posting untuk Update juga. Iya, yang harian itu yang ready apa aja, yang tiap hari apa aja, yang Aku sudah berteman soalnya sama Bunda. Terlihat sih ya dari tadi Bu Abi ya. Iya. Cornernya boleh dikasih tau dong Bunda Cila Alamatnya? di mana alamatnya ini biar pada tahu, biar langsung habis dari sini kita ke sana gitu. hari ini masih keluar di Grand Permata Baru nomor A3. Jadi masuknya dari Permata Baru 2. Langsung Lurus saja. Lurus. Mengarahkan Iya, ada lurus aja. Lurus aja. Paling nanti ujung, Bu. Paling ujung, rumah paling ujung. Ada tulisannya. Lihat sih. Nanti di Google Maps-nya Bu ya. Pas lurus katanya belah kiri ada. Nggak ada perumahan baru di situ. Itu mungkin masuknya dari Gerhana kali ya. Oh iya, kalau mungkin. dari Iya. Gerhana. Jadi belok kanan dulu. Mungkin. Biasa tukang ukur jalan. Nanti jalan-jalan ke sana Harus gitu ya. kita silaturahmi kembali. Lihat apa yang ada di sini. Boleh. Oke, sebelum kita pamit, Bunda Cila boleh dong kasih semangat, inspirasi Motivasi. atau mungkin apapun itu yang pengen disampaikan sama Bunda Cila buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton kita tadi. Terima kasih. Untuk para UMKM yang sedang berjuang, yang sedang mengembangkan, tetap konsisten, tetap memperhatikan semuanya. Contohnya kalau untuk cake and cookies biasanya bahan baku dan packaging itu sangat dibutuhkan karena untuk nge-branding diri kita sendiri, produk kita. Jadi kalau untuk UMKM yang baru-baru sedini mungkin untuk menyiapkan stiker-stiker kecil juga nggak apa-apa, yang penting bisa memasarkan secara online, jadi bisa terlihat untuk ininya. Jadi tetap bersemangat untuk para UMKM. Harus semangat pokoknya UMKM. Harus semangat ya, jangan pernah takut meskipun banyak yang jualan, banyak saingan, Iya. kompetitor justru menjadi penyemangat buat bisa lebih mengupgrade kembali ya. Betul. Jangan Jangan lupa takut jajan. merintis juga pastinya. Iya, ya. benar banget, dan jangan lupa jajan sama Cila Kitchen. Harus. Ada arisan, ada pengajian, Cila Kitchen itu udah langsung ya. Ada ulang tahun, ada yang mungkin yang dekat lagi mau ulang tahun gitu ya. Silahkan diramaikan. Terima kasih. Terima kasih. Bunda Cila. Terima kasih Bunda Sudah Cila. manis. Bu Afrida, thank you banget. Bunda Cila, nanti kita lupa juga info nih sebelum kita pamit, kalau misalkan memang butuh seperti perizinan PRT dan lain sebagainya, Bu Boleh. Afrida siap Ya, membantu nanti jadi ya. nanti saya Gratis. Siap mengarahkan Bu Afrida ya. Siap mengarahkan Ibu Afrida. Terima kasih banyak buat teman-teman juga semua, buat pemirsa dan juga buat pendengar yang ada di rumah yang sudah menyaksikan Brownies. Makanya jangan sampai nggak nonton Brownies deh. Karena bintang tamunya silih berganti dengan produk-produk yang pastinya unik-unik Mbak ya, Benar. yang memotivasi juga pastinya bintang tamunya. Jadi untuk para pendengar ataupun para pemirsa di Pita Bolong dan pendengar Radio Sabang, silahkan senantiasa pantengin kita di setiap Kamisnya. Bener banget. Buat yang pengen gabung sama kita di Brownies boleh langsung Silahkan. hubungi kita ya di akun Instagramnya kita Pribadi boleh, masing-masing. nanti kita arahkan Nanti juga kita ke arahkan produsernya. kemananya ya. Ini free ya, maksudnya buat teman-teman yang pengen masuk ke Brownies. Ini kita nggak galak-galak kok ya. Tidak. Enggak ya, Aman asik saja. ya, aman ya. Pokoknya ini terbuka buat kalian semua yang pengen gabung sama kita di Brownies. Mau baru mulai usaha atau memang sudah memiliki usaha yang banyak. Kita di sini ngobrol-ngobrol, kita sharing, membagikan hal-hal yang tentunya positif dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Oke, sampai berjumpa di minggu depan. Tetap saksikan Brownies, obrolan bisnis. UMKM adalah UMKM berdaya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Brownies. UMKM mengudara. UMKM berdaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Radio Suara Tabalong, nyalakan pemberitahuan untuk mendapat update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.